Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sak temene wong akeh. Innal ladzina sak temene wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi. Min qablu bukan min qabli, min qablu. Kalau ada lafaz qabla ba'da itu mudhof ilaihnya dibuang. Mudhof ilaihnya dibuang, maka dia dimabnikan ala dhamm. Min qabli ngono. Amma ba'du. Untuk amma ba'du kan biasanya pidato ya. Amma ba'du itu berarti mudhof ilaihnya dibuang. Soalnya lafaz qabla, lafaz ba'da itu termasuk lafaz yang harus dimudhofkan. Lah kalau mudhof ilaihnya itu dibuang, maka dia dimabnikan ala dhamm. Min qablu saking sadurunge den putuse Kanjeng Nabi Muhammad. Min qabli bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qablu saking sadurunge den putuse Kanjeng Nabi Muhammad. Walladzina lan wong akeh hadu kang oleh petunjuk sapa alladzina hum yahadu alladzina hadu al yahudu iku wong Yahudi. Wan nasara lan wong Nasrani. Wasabiina lan pira-pira wong sabiin. Ta'ifatun minal yahudi awin nasara. Asabiin ta'ifatun iku sekelompok minal yahudi saking wong-wong Yahudi aw nasara utawa Nasrani. Man iku wong amana kang iman sapa man minhum saking hadu wan nasara wasabiin. Minhum saking hadu wan nasara wasabiin. Iman billahi kelawan Allah wal yaumi lan dina al akhiri kang akhir. Wal yaumi lan dina al akhiri kang akhir. Fi zamani nabina ing dalem zamane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amilalan ngamal sapa man sholihan ing kebagusan. Ai bi syariatihi tegese kelawan syariate. Ai bi syariatihi tegese kelawan syariate man falahum atau syariate Kanjeng Nabiina. Falahum mongko iku tetep kedue man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Ajruhum utawi ganjarane man amana billahi wal yaumil akhir. Ai sawabu a'malihim tegese ganjarane
pira-pira amale man amana billah inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane man amana billah. Wala khaufun lan ora ana kuwatir alaihim ing atase man amana billah. Wala hum lan ora ana utawi man amana billahi wal yaumil akhir yahzanuna iku sedih kabeh. Ru'ya den jogo fi domiri amana ing dalem domire lafat amana wa amila lan lafat amila. Apa sing den jogo lafdu man apa lafate man. Wa fi malan ing dalem barang ba'dahu kang tetep ing dalem sakwuse ba'dahu kang tetep ing dalem sakwuse lafdu man atau sakwuse man amanayu wa amila maknaha apa artine man maknaha apa artine man. Wadkur lan nutara sapa sira Muhammad wa elinga sapa sira Muhammad id akhadna ing dalem nalikane ngalap sapa ingsun misa kokum ing janjine sira kabeh ay ahdakum tegese janjine sira kabeh bil amali kelawan ngamal bima kelawan barang fit taurati kang tetem ing dalem kitab Taurat. Waqat rafa'na lan temen-temen ngangkat sapa ingsun Allah fauqakum ing dalem dure sira kabeh ngangkat atura ing gunung ayat jabala tegese gunung iktalakna bedol sapa ingsun Allah hu ing jabal min aslihi saking asline jabal alaikum ing atase sira kabeh lima krono barang abaitum kang mampang sapa sira kabeh qabulaha ing nrimo Taurat qabulaha ing nrimo Taurat wa kulna lan dawuh sapa ingsun Allah khudu padha njuku sapa sira kabeh ma ing barang ataina kang wis paring sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bikuwatin kelawan kekuatan ai bijidin tegese kelawan sungguh-sungguh wajtihatin lan sungguh-sungguh wadkuru lan padha nutura sapa sira kabeh ma ing barang fihi kang tetep ing dalem ma bil amali kelawan amal bihi kelawan ma la'allakum menawa sira kabeh tatakuna iku padha wedi sapa sira kabeh utawa takwa sapa sira kabeh annara ing neraka awil maasi utawa ing pira-pira maksiat. Summa tawallaitum mongko kari-kari mengu sapa sira kabeh ai a'radtum tegese mengu sapa sira kabeh mimba didzalika saking sause mengkono-mengkono janji ai al-misaki tegese janji anit taati saking taat. Falaula fadlullahi mongko lamun ora ana utawi anugrahe Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatuhu lan rahmati Allah lakum maring sira kabeh bitaubati kelawan tobat au takhiril adzabi utawa kelawan ngakhiraken azab lakuntum mongko yekti ana sapa sira kabeh minal khosirin iku setengah saking pira-pira wong kang rugi ay al-halikin tegese pira-pira wong kang rusak ay al-halikin tegese pira-pira wong kang rusak. Ayo dibaca dulu, Mat. Baca dulu, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Ari, mana? Innal ladina sa'tamuna
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabirina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman dan amal soleh. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang beriman kepada para nabinya Allah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Berarti beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena jaraknya Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu kurang lebih ada 500 tahun. Jadi jaraknya Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit sama diutusnya Nabi Muhammad ini kurang lebih 500 tahun jaraknya. Jaraknya 500 tahun. Lah kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada para nabinya Allah sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang beriman kepada Nabi Isa. Contohnya koyok Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pamane Siti Khadijah. Pamane Siti Khadijah itu Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah sapa? Siti Khadijah itu adalah istri pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah tel kubro itu. Biasanya sohib naik takbiran itu ono itu. Sa'duna fid dunya itu loh ya. Nah itu kan ono bi Khadijatil kubro ya wa Fatimah Zahra itu. Jadi Waraqah bin Naufal itu pamane Khadijah kubro. Lah Waraqah bin Naufal ini adalah salah satu orang yang iman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sampai Waraqah bin Naufal itu apal kitab Injil. Apal kitab Injil apal. Waraqah bin Naufal itu apal kitab Injil. Paham betul kitab Injil. Sehingga Waraqah bin Naufal itu ngerti kalau nanti di akhir zaman ada nabi yang akan diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ngerti Waraqah bin Naufal. Soalnya ning gone kitab Injil itu sudah diterangkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Siti Khadijah mempunyai karyawan yang namanya Muhammad, itu Khadijah kan penasaran. Ini karyawan sangat berbeda dengan karyawan-karyawan yang lain. Maka Khadijah itu memerintahkan kepada Maisarah, jadi sekretarisnya Khadijah. Goyo tangan-tangannya Khadijah Maisarah. Maisarah, kok karyawan yang namanya Muhammad ini kok beda dengan karyawan-karyawan yang lain? Coba kamu teliti sama Maisarah, ternyata betul. Kalau Muhammad ini ketika berjalan dinaungi oleh awan. Jadi batu-batu yang di atas gunung ketika Muhammad ini berjalan turun semuanya menghormati Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu kan Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Maka setelah diteliti oleh Maisarah, kalau awan-awan itu melindungi Nabi Muhammad, batu-batu yang di atas gunung itu turun ketika Nabi Muhammad berjalan, maka Maisarah bilang kepada Khadijah, wahai Tuhan, betul, kalau Muhammad itu memang mempunyai keajaiban. Apa? Awan itu selalu melindungi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah ketika berjalan sinar matahari selalu dilindungi oleh awan. Batu-batu turun. Kemudian Khadijah yang punya paman Waraqah bin Naufal, dia kan ngerti sedikit banyak tentang kitab Injil. Maka dia langsung berangkat ke pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, menanyakan tentang Muhammad karyawannya. Setelah diceritakan sama Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal mengatakan dia itu adalah yang nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Khadijah, kalau nanti dia diutus oleh Allah,
dan saya masih hidup, saya akan iman kepada Muhammad. Ini berarti apa? Waraqah bin Naufal itu iman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Allah, innalladzina amanu bil anbiya min qabl. Orang-orang yang beriman kepada Nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah bukan Yahudi yang ada di Israel sekarang, itu bukan. Orang Yahudi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah orang Yahudi keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Keturunannya Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam. Itu namanya orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi berarti orang-orang yang mengikuti salah satu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ada namanya dulu Yahudi. Kemudian orang yang mengikuti Yahudi keturunan Nabi Yakub dinamakan orang-orang Yahudi. Mereka adalah mengikuti salah satu keturunan Nabi Yakub yang namanya Yahudi. Kemudian orang-orang yang mengikuti salah satu keturunan Nabi Yakub itu dinamakan Yahudi. Wan Nasoro, orang-orang yang selalu menolong Nabi Isa alaihissalam. Itu orang Nasrani, itu orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Elizabeth yang ada di Palestina. Yang Nabi Isa itu kan dilahirkan di Palestina, di Palestina. Nah, orang-orang Nasrani itu orang-orang yang mendukung Nabi Isa alaihissalam. Itu Nasrani. Wasobiin, orang-orang yang menyembah bintang. Dulu ada orang-orang menyembah bintang. Jadi orang Irak banyak yang menyembah bintang dulu. Nah, di sini di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan sobiin di sini itu bagian dari orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka apa itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu masih bisa jadi as-sobiin itu orang Yahudi, bisa jadi as-sobiin itu orang Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Sobiin, kalau mereka itu iman kepada Allah dan hari akhir serta menjalankan amal soleh, maka mereka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Waraqah bin Naufal dan teman-temannya itu kan iman kepada Nabi Isa. Orang Yahudi itu kan juga iman kepada nabinya. Orang Nasoro iman kepada Nabi Isa. Orang Sobiin yang menyembah bintang itu kalau ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT, kemudian mereka iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad, maka mereka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi syaratnya harus iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang Nabi Muhammad sudah diutus. Berarti kalau orang Yahudi sekarang, orang Nasrani zaman sekarang kok tidak mau iman kepada Nabi Muhammad, maka mereka ya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai salah paham. Kalau orang-orang sebagian orang-orang liberalis mengatakan bahwasanya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin yang iman kepada Allah, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Padahal maksudnya bukan demikian. Maksudnya ini adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin yang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka mereka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Yahudi sekarang, bukan orang Nasrani sekarang. Orang Nasrani, orang Yahudi ini iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Nasrani ya, orang Kristen itu iman kepada Allah. Cuma selain dia iman kepada Allah, dia juga iman kepada Tuhan yang lain. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus. Iman kepada Allah mereka. Makanya ada Tuhan Allah. Itu maksudnya ya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya syariat mereka harus dirubah. Harus mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan mengikuti Injil lagi, tapi mengikuti Al-Quran.
Nah itu mengikuti Al-Quran. Berarti orang Nasrani, Yahudi sekarang itu kalau mereka nggak iman kepada Allah, nggak iman kepada Nabi Muhammad, tetap mengikuti kitab Injil, ya nggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendapatkan pahala, yang mendapatkan surga dari Allah itu adalah man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Yang iman kepada Allah, iman hari akhir, mengamalkan amal soleh, maka baru akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun toh sebelumnya mereka adalah pendukung Isa, Yahudi Sobiin. Kalau sekarang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad, mereka berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, iya. Ini kalau orang-orang sudah betul-betul yakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka sudah menjalankan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada rasa khawatir dan sedih baik di dunia maupun di akhirat. Itu kalau sudah betul-betul menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini iman. Jadi intinya harus iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, baru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ittakhadna mitsaqakum. Nah ini wes kembali lagi ke Bani Israil. Jadi innalladzina amanu itu adalah jumlah muqtaridah, jumlah yang menghalang-halangi antara kisah-kisah Bani Israil sebelumnya dengan kisah-kisah selanjutnya. Itu sekarang kembali ke kisah Bani Israil lagi. Wa id akhadna mitsaqakum. Wahai Musa, wahai Muhammad, ingatlah ketika saya mengambil janji kepada kalian. Maksudnya kepada Bani Israil. Wahai Musa, ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kalian. Janji apa? Janjinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel itu mereka harus mengamalkan kitab Taurat, Tapi ketika mereka Bani Israel, ketika sudah diberi kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tambah tidak mau beriman kepada Taurat, tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ancaman kepada mereka. Apa? Wa rafa'na fawqakum tur. Gunung Tur itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar mereka tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Turisin diangkat oleh Allah sampai berada di atas kepala mereka. Di atas kepala mereka, tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap tidak mau menjalankan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi setelah diberi kitab Taurat, orang-orang Bani Israel diperintahkan untuk apa? Untuk mengamalkan yang ada di kitab Taurat. Tapi mereka tidak mau. Tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Maka gunung Tur diangkat oleh Allah sampai di atas kepala mereka. Biar apa? Biar mereka itu tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah. Wahai orang-orang Bani Israel, ambillah kitab Taurat yang telah saya berikan kepada kalian, biquwwah, dengan kuat. Maksudnya dipelajari isinya, bukan hanya dibaca, tapi harus dipelajari isinya. Jangan hanya cuma dibaca, cuma dihafalkan, jangan. Tapi harus dipelajari isinya, kemudian wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kemudian ingatlah apa yang ada di dalam kitab Taurat. Dengan cara mengingatnya, bagaimana cara mengingatnya? Dengan mengamalkan kitab Taurat tersebut. Biar kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa bisa dikatakan juga kepada kaum Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran oleh Allah. Diberi Al-Quran. Lah Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad bukan hanya untuk dibaca dan bukan hanya untuk dihafalkan. Tapi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu adalah untuk undang-undang kehidupan manusia. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu biar dipahami oleh umat Nabi Muhammad.
Kemudian setelah dipahami, mereka menjalankan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Baru kita itu namanya mengamalkan Al-Quran. Kalau hanya membaca Al-Quran, hanya menghafalkan Al-Quran, tapi isinya tidak dipahami, dan bahkan isinya tidak diamalkan, maka mereka ini bukan yang dinamakan ahlul Quran. Orang yang ahli Quran bukan. Yang dimaksud dengan ahlul Quran adalah orang yang membaca Al-Quran, mendalami isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu baru dinamakan ahlul Quran. Paham ya? Bukan hanya dibaca, jangan hanya dibaca saja, tapi dipahami isinya. Soalnya Al-Quran ini adalah undang-undang. Lah orang itu bisa menjalankan undang-undang kalau paham. Kalau nggak paham nggak bisa menjalankan undang-undang. Sama orang-orang dulu Bani Israel sama. Taurat dibaca, tapi mereka tidak mengamalkan Taurat. Tetap diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya walau membaca Taurat nggak berfungsi pada dirinya, nggak bermanfaat untuk dirinya. Sama orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, bahkan melanggar Al-Quran, maka nanti Al-Quran tidak bisa menyelamatkan dia. Makanya di dalam Al-Quran, apa itu namanya, Al-Quran itu tambah hujjatun alaihim, tambah akan menyiksa kepada mereka. Itu kalau hanya dibaca, kemudian tidak mengamalkan isi Al-Quran. Itu Al-Quran harus dibaca, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Itu Al-Quran. Kalau nggak mengamalkan, membaca terus tapi tidak mengamalkan, tambah melanggar Al-Quran terus, ya bukan hujjah ala-lahun, tapi hujjatun alaihim, tambah malah menjadi malapetaka. Makanya di dalam doa khotmil Quran itu kan biasa, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina, kan begitu. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penolong kami, jangan engkau menjadikan Al-Quran sebagai musuh kami nanti tambah menjadi musuh. Kapan Al-Quran jadi musuh? Kalau Al-Quran hanya dibaca tapi tidak mengamalkan Al-Quran, bahkan amal pekerjaannya melanggar Al-Quran. Sama. Jadi kitab-kitab Taurat juga demikian. Orang-orang Bani Israel diberi kitab Taurat, Tauratnya dibaca, tapi mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Tetap diancam oleh Allah, tetap diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soalnya tujuannya Al-Quran, tujuannya kitab-kitab Allah diturunkan itu sebagai undang-undang manusia, sebagai mengatur manusia bagaimana tata caranya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tata caranya dalam kehidupan ini, biar mereka tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Kok membaca tapi nggak mengamalkan, maka tidak termasuk namanya ahlul Quran, tidak termasuk ahlut Taurah. Nah ini seperti sama, orang-orang dulu juga demikian banyak. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Nah, kemudian orang-orang Bani Israel setelah diberi kitab Taurat, diperintahkan untuk mempelajari kitab Taurat, mereka tetap tidak mau mengamalkan kitab Taurat. Malah mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari kitab-kitab Taurat. Mereka sudah berjanji akan taat, tapi mereka tambah mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya anugerah dan rahmat Allah itu tidak diberikan kepada manusia, maka mereka pasti akan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untung anugerah Allah, rahmat Allah ini diberikan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Taubat. Jadi ketika melakukan kesalahan diperintah taubat, nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Rahmat Allah dan fadl Allah, ketika mereka melakukan kesalahan tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan nanti dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak kan di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau ada hambanya Allah melakukan maksiat, maka malaikat yang menjaga amal buruk ini langsung mau mencatat. Dilarang sama malaikat yang mencatat amal baik, jangan tunggu. Mungkin dia nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Takhirul azab.
Jadi azab dari Allah itu diakhirkan menunggu sampai mereka taubat. Lah, pengakhiran azab dari Allah kepada hamba Allah yang melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seumpama wong sekali maksiat langsung diadab oleh Allah, masya Allah. Naudzubillah minda. Sekali orang itu melihat maksiat langsung matanya buta. Setiap orang mendengarkan maksiat kupingnya tuli. Setiap ngomong maksiat langsung bisu entek wong. Habis orang. Oh, sekarang apalagi banyak maksiat. Melihat langsung dibutakan oleh Allah. Mendengar maksiat langsung tuli. Ngomong maksiat langsung dibisukan. Ini berarti orang-orang nggak ada yang bisa melihat. Makanya takhirul adab, pengakhiran adab dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan fadl dan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sudah diberi rahmat dan fadl oleh Allah yang sedemikian banyak, tidak pantas kalau kita tidak mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu umat Nabi Muhammad seperti umat-umat Nabi zaman dulu, yaitu Bani Israil diberi kitab Taurat, tambah mereka melanggar kitab Taurat. Mereka membaca kitab Taurat tapi tidak mengamalkan kitab Taurat, padahal mereka sudah berjanji akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Muhammad, dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Berusaha semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadirun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi asyafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa ya rabbi ya fattah iftah qulubana wa fahim bihi qalbi uluma syari'ati wa salli wa sallim ya ilahi li mundiri adada hurufi bil qur'ani wa surati. Allahumma aftah aqfala qulubina wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.